Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Pretno Berbagi yang akan membagikan informasi seputaran peningkatan kesejahteraan oleh pemerintah ya kepada para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Pada video kali ini kita akan simak bersama ya mengenai paparan dari DPR dan dari PT Taspen ya yang akan menyampaikan informasinya ya mengenai perkembangan dari upaya perubahan ya skema pensiunan dari PIS Yugo menjadi fully funded. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama. Harusnya bisa mengcover segala macam dana pensiun yang ada dalam satu skema yang tentunya menarik ya untuk bisa diimplementasi. Itu nilai investasi 243 triliun, hasil investasi 17. Kalau berdasarkan paparan dari Taspen, hasil investasi itu 9. Yang dicatat Pak Prima 17. Nah ini kan bedanya jauh Pak. Tapi kalau Bapak itu nambah iuran dan premi sebagai hasil investasi, 8 tambah 9 cocok, 17. Nah pertama klarifikasinya, hasil investasi yang Pak Prima catat itu, hasil investasi plus iuran atau hanya hasil investasi? Kalau hasil investasi ini bedanya jauh nih dengan yang dicatatkan oleh Taspen. Taspen hanya mencatat 9. Itu yang bagian orange itu, Pak Prima. Bapak mencatatnya 17. Atau ada yang tidak dicatat oleh Taspen nih? Jadi itu Pak Prima. Kalau bisa direspon sekalian Pak, apa 17 itu 9 plus 8 yang saya maksud tadi? Enggak. Jadi termasuk THT Pak. THT-nya 9 Pak. THT 9. Iya, jadi 8 tambah 9 pas Pak. 8 tambah 9. Iya Pak. Ya nanti mungkin dari paparannya Taspen yang mana itu? 11. Sorry Pak, di halaman 11. Halaman 11. Iya. Halaman 11 punya Taspen. Iya coba. Yang 9 triliun itu hasil investasi di THT saja Pak. Iya. Kemudian bisa jadi 17 tambahannya yang dari mana? Nah kalau yang AIP itu, bentar. Kita punya slide AIP nggak? Jadi yang dicatatkan sebagai hasil investasi yang 17 atau 9? Kan ini 9. Di buku kita 9. Karena AIP itu kita tidak ada bukunya. Ya, kan kita tugasnya memupuk saja. Jadi 9 yang diakui. Karena kita lihat neracanya ini kan ya. Hasil investasinya 9, tambah premi 8, tambah yang lain-lain, beban klaim 15, sehingga masih ada laba. Kalau 1,2 T. Biasa tadi. Jadi beda skemanya, maksud saya gitu Pak Prima. Jadi kita pakai yang disampaikan oleh Taspen sebenarnya. Terus yang kedua, saya ingin tampilan dari slide 4-nya Taspen. Slide 4 Taspen. Ya ini yang saya punya aja, tayangkan yang punya saya. Ini kan ada 4 yang dikelola oleh Taspen. THT, ini iurannya masuk kan? 4 ini ada iurannya? Ada kan? Nah, yang tidak digambarkan iurannya, saya mau tampilin dulu nih. Ya ini. Kalau menurut Taspen tadi, iuran untuk THT itu hanya dari peserta. Pemberi kerja tidak wajib atau tidak memberi. Dalam hal ini pemerintah. Wajib kan Pak? Ya, kalau undang-undang wajib. Dicantumkan ada kewajiban pemerintah untuk mengiur THT, mengiur pensiun, itu nggak disebutkan.
Kan ini terikat dengan undang-undang BPJS. Pemberi kerja itu 3,7 harusnya di situ. Kemudian peserta itu lebih kecil harusnya. Cuman jadinya untuk ASN pesertanya jadi lebih besar, pemberi kerja tidak. Begitu dengan pensiun, harusnya peserta lebih kecil kan? Ini lebih besar, pemerintah tidak, harusnya pemerintah 2%. Nah, berikutnya, kalau yang lain dalam laporannya Pak Prima ada disebutkan, THT asetnya 138,6 triliun. Kemudian JKK 3 triliun. JKM 102,7 triliun. Nah yang pensiun kok nggak ada asetnya. Padahal iurannya masuk. Iya kan? Iurannya diterima. Asetnya kok nggak diberitahu gitu loh. Berapa gitu aset yang dari pensiun itu. Tidak disampaikan. Yang lain disampaikan, itu tidak disampaikan. Jadi ada soal di sini, kewajiban pemerintah tidak dilakukan. Kemudian iuran peserta lebih besar dari aturan BPJS. Nah itu bagaimana? Harusnya kan peserta menanggung lebih kecil nih harusnya. Yang untuk THT dan pensiun. Tapi di sini iurannya lebih besar dari aturan BPJS. Apakah memang Taspen ini mengelolanya di luar dari undang-undang BPJS? Kan tidak. Sama. Jadi itu nanti tolong di ini. Kemudian yang kedua, coba tayangkan undang-undang BPJS pasal 65. Nah ini nih. Undang-undang BPJS tahun 2011, Undang-Undang nomor 24 pasal 65 ayat 2. Khususnya ayat 2. Saya ingin tahu persiapannya sampai sejauh mana. Bahwa paling lambat tahun 2029 program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun itu dialihkan ke BPJS Tenaga Kerja. Nah ini persiapannya seperti apa? 2029 itu udah dekat. Amanatnya ini dari 2011. Berarti sudah mau 18 tahun. Persiapannya seperti apa? Atau memang nggak ada persiapan? Atau memang sengaja supaya semakin sulit dialihkan sehingga Taspen tetap sebagaimana saat ini. Nah ini kami ingin tahu dari Kemenq nih, arah kebijakannya itu bagaimana? Persiapan ini sedang dilakukan, akan dilakukan atau tidak akan dilakukan? Sehingga kita tahu apa amanat undang-undang ini dijalankan atau tidak oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Keuangan yang memberikan kebijakan terhadap Taspen. Dari saya dua itu aja untuk dapat tambahan klarifikasi dan penjelasan. Silakan Pak Andreas. Nah demikian ya Bapak Ibu, desakan dari DPR ya, DPR RI kepada pemerintah, terutama Menteri Keuangan ya, Kementerian Keuangan, agar segera ya mengalihkan dari PT Taspen ini ke BPJS ya, karena memang diduga ya terjadi penyelewengan yang pada akhirnya investasi untuk dana pensiunan ini tidak berjalan ya, sehingga bisa membahayakan akan ketidakpastian dan dana pensiun ini bisa tidak terbagi ya kepada para pensiunan yang berhak. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.